semua, jadi di sini aku mau ngobrol-ngobrol sama Vanuel, mahasiswa jurusan S1 Teknik Fisika kedua dari UGM angkatan 2019. Di sini aku mau tanya-tanya seputar kehidupan Vanuel sebagai anak pendeta. Sekarang kita tanya-tanya ke Vanuel. Yang pertama tuh suka duka jadi anak pendeta tuh gimana, Van? Suka duka jadi anak pendeta itu adalah sukanya kalau dari secara rohaninya aku bisa melihat orang-orang yang bisa menjadi saksi iman gitu dalam hidup. Jadi ketika aku melihat firman Tuhan, ya aku bisa melihat orang tuaku sebagai pelakunya dan aku bisa melihat kesaksian itu nyata gitu loh. Oh, jadi kesaksian itu kalau misalkan aku lihat di jemaat atau di gereja kan kebanyakan orang mungkin sanksi ya atau bingung gitu. Ah, ini kesaksian bener atau enggak sih? Tapi ketika aku melihat orang tuaku, ya aku yakin kalau oh ini kesaksian itu bener dan firman Tuhan itu nyata gitu. Kejadian beneran lewat orang tua. Itu sukanya. Dukanya adalah beban, bisa dibilang beban, karena bagaimanapun juga seorang pendeta pasti akan seorang anak pendeta pasti akan megang nama orang tua itu di pundak gitu. Jadi kemana-mana tuh pasti orang akan melihat oh ini anaknya pendeta ini gitu. Dan apa ya, setiap manusia nggak bisa memenuhi ekspektasi orang gitu ya. Orang pasti punya ekspektasi sendiri. Ah, seharusnya dia anak pendeta tuh seperti ini, tingkah lakunya, omongannya dan sebagainya. Tetapi aku juga sebagai manusia biasa ya belum bisa memenuhi ekspektasi itu. Jadi itu sedikit dukanya lah, beban gitu, menanggung beban itu. Kan jadi anak pendeta gitu terus pasti banyak orang yang belum tahu ya kamu kan jadi anak pendeta gitu. Apa sih reaksi teman-teman kamu? Oh, kamu tuh ternyata anak pendeta, bukan anak dari orang yang biasa gitu. Karena memang dari dulu aku sekolahnya tuh sekolah yang memang apa ya, sekolah yang aku bakal ketemu sama orang-orang yang umum gitu loh, semua agama aku ketemu dan aku juga bergaul dengan mereka. Jadi ketika dan karena kita negaranya itu adalah mayoritas negara Muslim ya, jadi ketika aku sekolah dulu, apalagi sekolah-sekolah yang zaman-zaman SD sama TK gitu, ketika aku bergaul dan mereka tahu bahwa aku adalah seorang anak pendeta, mereka seperti mulai menjaga jarak gitu loh, kayak ada gap, seperti ya tidak seperti biasanya gitu loh. Ya itu sih yang istilahnya apa ya, membuat aku jadi seperti sebenarnya perlu nggak sih kalau ngomongnya aku anak pendeta gitu. Tapi ya lama kelamaan juga mereka kan tahu kalau aku adalah anak pendeta, dan ya itu yang aku alami dulu waktu masuk sekolah gitu. Sekolah-sekolah dasar menengah pertama gitu. Tapi apa ya, ada nggak sih perkataan dari teman gitu yang nyakitin hati karena kamu tahu dari ada. Itu kayak gimana sih? Lebih ke apa ya, bullying ya jatuhnya ya, contohnya ya anak pendeta suci dan sebagainya, anak pendeta cuma bisanya doa dan sebagainya. Pernah dibilang kayak gitu. Tapi kamu kepikiran apa? Oh ya udah jadi terbiasa gitu dari omongan mereka? Karena dulu aku masih kecil ya, SD kelas 1-2 aku udah ngalamin gitu, jadi dan untungnya aku mengalami itu pas SD, jadi aku belum ngerti itu apa, dan jadi ya aku nggak tahu aku harus bersikap gimana kan. Jadi ketika aku ngelaporin itu ke orang tua aku, ke papa mamaku ya cuma bisa bilang ya udah terima aja. Jadi selama itu aku coba menerima, dan sampai sekarang ketika aku mendengar omongan-omongan seperti itu ya aku udah biasa aja. Berarti kayak angin berlalu gitu, kayak udah cuek aja gitu. Cuek aja. Ada nggak gitu pengalaman buruknya yang paling kamu inget? Pengalaman ya itu tadi apa, mengalami korban, jadi korban bullying Zaman gitu. SD. Iya. Kalau SMP masih kayak gitu atau teman-temannya udah ada yang berpikiran dewasa gitu? SMP, SMA ya sudah mulai dewasa. Artinya apa ya, bisa menerima keberagaman gitu loh. Dan ya kalau menurutku SD kayak gitu ya wajar ya, karena kita kan juga masih kecil dan belum mengerti apa itu tentang keberagaman, tentang perbedaan agama, tentang menghormati orang lain, jadi ya wajar loh. Dan SMP SMA kan kita juga udah mulai mengerti, udah mulai masuk ke tahap ini loh, kehidupan kita di masyarakat itu seperti ini, ada banyak agama, ada banyak suku, ras dan sebagainya, ya sudah biasa aja gitu. Terus pernah nggak teman-teman kamu kayak penasaran nanya-nanya tentang agama, jadi perbandingan di agamaku seperti ini loh, kalau di agama kamu tuh kayak gimana gitu? Sering banget, dan mereka kayak ya nanya-nanya gitu lah, kalau orang Kristen tuh tradisi ini tuh namanya apa yang dikerjain, apa yang dilakukan, ayat ini tuh bunyinya bagaimana, oh kalau di agama seperti ini gitu.
dan ya udah gitu. Dan beranjak waktu juga akhirnya kita membawa itu sebagai sebuah bercandaan aja gitu, jadi santai. Jadi Terus yang tadi kamu bilang kan yang pertama melihat mujizat-mujizat itu dari kedua orang tua, ada nggak sih niatan kamu tuh melanjutin jejak orang tua untuk melayani Tuhan, atau bisa kita bilang tuh jadi pendeta? kalau untuk jadi pendeta aku belum bisa mengambil sikap ya, karena dari kecil aku juga udah bilang sama orang tua dulu, dan mereka juga ngajarin kalau kamu nggak perlu maksain jadi pendeta, karena jadi pendeta itu bukanlah kehendak kita sendiri tapi kehendak Tuhan. Jadi mereka juga bersaksi kalau mereka jadi pendeta itu ya karena mereka panggilan Tuhan. Latar belakang mereka juga, mereka dulu perguruan tinggi, kerja dulu dan sebagainya. Artinya kan bukan karena kehendak diri sendiri, aku jadi pendeta untuk sekolah kita dan sebagainya, enggak. Jadi ya kalaupun Tuhan berkehendak ya aku jalanin, kalaupun Tuhan berkehendak aku masih ada di track ini ya aku jalanin juga. Berarti mau nggak mau misalkan ada niat untuk melayani Tuhan, siap gitu ya? Ya kalau udah kehendak Tuhan nggak bisa lari sih kalau gitu bilangnya. Terus menurut kamu ya, semisal orang tua kamu bukan pendeta, apakah kehidupan kamu itu bakalan biasa-biasa aja, atau menurut kamu ya sama aja gitu? Gak beda jauh? Jelas ada perbedaannya, karena tentu saja seperti yang aku bilang tadi, kalau jadi orang anak seorang pendeta itu pasti ada beban yang harus aku pegang dalam hidupku gitu. Jadi ada suatu batasan-batasan yang tidak boleh aku tembus. Nah misalkan kalau aku lahir dari keluarga yang bukan seorang pendeta, tentu saja aku belum mengerti batas-batas itu kan. Jadi ada kemungkinan aku bisa menembus batas itu loh. Dan aku justru malah nggak ngerti ini nih sebenarnya boleh nggak sih dilakuin, ini sebenarnya nggak boleh dilakuin, ini boleh dilakuin gitu. Jadi aku nggak ngerti batas-batas itu. Tapi karena aku lahir sebagai seorang pendeta, setidaknya aku paham kalau ada batas-batas yang nggak boleh aku tembus. Gitu sih perbedaannya. Nah, mungkin pasti banyak orang yang bertanya-tanya nih, orang yang suka melayani terus rajin ke gereja belum tentu tuh imannya dalam gitu, jadi kayak bisa dibilang munafik gitu ya. Menurut kamu, pendapat kamu tuh gimana? Kan ada yang bilang tuh percuma kita melayani Tuhan, rajin ke gereja, tapi nyatanya kita sama seperti orang-orang yang di luar sana. Ya itu betul, dan memang ada kenyataan seperti itu. Itu bergantung dengan, kalau menurutku pribadi itu bergantung dengan orangnya sendiri, bagaimana dengan mereka menyikapi ibadah itu sendiri. Dalam ibadah itu kan kita nggak cuma melayani ya, kita mendengar firman Tuhan, dan dalam ibadah itu kita connect dengan Tuhan gitu loh. Kalau aku lihat fenomena gereja sekarang itu, kebanyakan pelayan-pelayan Tuhan itu hanya terkonsentrasi terhadap pelayanan mereka. Contohnya adalah pelayanan musik ya. Mereka kan konsentrasi penuh dengan pelayanan musik. Mereka kan main musik sepenuh hati. Tapi belum tentu dalam pelayanan itu mereka punya hubungan khusus dengan Tuhan. Ngerti nggak sih maksudnya? Jadi kayak sekedar formalitas. Iya, sekedar mereka menjalankan tugas pelayanan udah selesai gitu. Dan itu semua bergantung kembali lagi ke orang-orangnya. Kalau memang orang-orang itu mereka bisa membangun hubungan yang baik dengan Tuhan lewat pelayanan mereka, malah itu justru lebih bagus. Dan aku juga sedang berusaha untuk sampai ke sana gitu. Nah terus banyak yang pengen aku tanya ya, selain pertanyaan yang aku sampein kan, di kota-kota besar tuh kebanyakan ada ibadah tuh yang di tempat dugem gitu kan, di siang-siangnya, kalau pagi-pagi untuk dugem. Nah menurut kamu itu gimana sih tanggapan kamu sebagai anak pendeta gitu kan? Kalau menurut aku sih, aku netral ya, karena aku nggak tahu itu dibenarkan atau enggak. Nah menurut kamu sendiri tuh gimana? Kalau melihat fenomena itu, aku jujur aja bingung gitu, karena firman Tuhan sendiri berkatakan kalau rumah Tuhan itu pasti ada kekudusannya, dan rumah Tuhan itu khususnya untuk berkumpul anak-anak Tuhan, bukan hal-hal yang lain. Gereja ya seperti itu, fungsi utamanya seperti itu. Contohnya adalah kalau aku boleh ngutip Alkitab ya, waktu itu Tuhan Yesus ketemu sama penjual-penjual di gereja, dia usir itu semua, dia balik-balikin penjual-penjual itu meja, dia keluarin semuanya itu. Ya karena rumah Tuhan fungsinya untuk berkumpul, untuk beribadah, nggak ada yang lain.
nggak ada tuh bisa difungsiin buat jadi tempat dugem lah, maksudnya tadi ya dugem dan sebagainya. Menurutku itu nggak ada, karena ya memang rumah Tuhan ya tetap untuk rumah Tuhan, untuk gereja, untuk beribadah seperti itu. Nah, pernah nggak sih kamu keceplosan ya gitu ngomong yang kasar gitu atau ngomong-ngomong yang binatang ya gitulah ya, di waktu kamu emosi gitu? Pasti kan kita nggak sadar gitu kalau kita tuh emosi mengeluarkan kata-kata yang nggak bagus, yang kata-kata binatang kita keluarkan. Nah, kamu pernah nggak sih gitu? Sering banget, apalagi zaman kalau lagi ketemu sama temennya gitu, sudah apa ya? Ya itu kelemahanku sebagai manusia. Seringkali dalam berkomunikasi itu ngeluarin kata-kata yang tidak sepantasnya gitu, dan ya aku coba belajar untuk mengurangi itu, bahkan menghilangkan itu semua, karena ya aku tahu itu juga salah di hadapan Tuhan, di firman Tuhan juga salah gitu. Jadi ya kalau ditanya pernah atau enggaknya sering banget gitu. Sering berkata-kata kasar ya, kayak udah jadi bagian dalam komunikasi gitu loh. Nah itu kesalahanku juga. Tapi ada niatan belajar untuk mengurangi gitu kan? Iya, ada belajar, pengen menghilangkan itu semua. Nah, terus kan kamu kuliah di Jogja. Itu pasti kan banyak gereja-gereja yang di luar daerah ini lagi, barang kan biasanya di sini gereja GPDI, GKI gitu, GBI. Pasti kan di Jogja tuh kotanya besar ya, banyak gereja-gereja. Nah, cara biar kita tuh tahu, oh gereja ini tuh yang pas sesuai dengan firman Tuhan itu gimana? Kalau dari dulu, aku meskipun aku pendeta GBDI ya, bapak-bapak, kalau aku berkunjung ke rumah saudara itu aku pasti masuk ke gereja-gereja lain, misalkan ke GKI aku pernah, GKJ aku pernah, HKBP aku pernah, GBI aku pernah, GBT aku pernah, terus pokoknya aliran-aliran yang Protestan dan karismatik itu aku pernah. Dan tentu dari situ aku bisa melihat gitu jalannya ibadah itu bagaimana. Kalau menurut aku secara pribadi, aku menyesuaikan dengan hatiku. Jadi setiap kali aku pulang ibadah, aku bertanya terhadap diriku sendiri, apa yang aku bisa dapetin dari ibadahku itu gitu. Jadi kita datang ibadah itu nggak cuma sekedar kita pingin senang-senang atau ketemu temen, karena kan sekarang gereja itu kan banyaknya itu adalah soal multimedianya ya. Wah, ibadahnya keren, lampunya sana sini, kelap-kelip dan sebagainya. Nah, itu yang kita harus tahu dulu, kita ke ibadah itu tujuannya buat apa. Kalau aku tujuan ibadah itu ya aku ingin mendapat sesuatu gitu, yang merasa aku diberkati, yang membuat aku diberkati dan membuat aku tuh mempersiapkan diriku tuh untuk hidup dalam 1 minggu ke depan atau dalam bulan-bulan ke depan, itu waktu ke depan. Nah, itu aku sesuaikan dengan diriku sendiri. Aku tanya, setiap kali aku gereja ini, aku tanya, apakah apa yang aku dapat tadi ya? Kalau misalkan aku merasa kurang, berarti aku nggak akan ke situ lagi, cukup gitu. Nah, selama ini aku juga melihat hal itu, dan bukan aku promosi ya, tapi aku tetap berpegang kepada GPDI, karena menurutku setiap kali aku setelah ibadah, ya aku mendapatkan sesuatu yang aku merasa diberkati di situ. Dan kalaupun teman-teman merasa ya nggak mesti GPD, ya terserah teman-teman ibadah dimanapun bebas, yang penting teman-teman merasa diberkati di situ, dan di situ berarti tempat dimana teman-teman bisa bertumbuh, bergereja di situ. Gitu sih kalau cara aku. Nah, kan yang aku tahu ya, kamu tuh orangnya sibuk ya, apalagi ikut magang, kan nggak sih? Nah, magang pasti waktunya tuh banyak kepake untuk belajar gitu kan. Tapi kan kita sebagai anak Tuhan tidak boleh, yang nggak boleh lupain Tuhan lah ya, karena kan di firman juga bilang carilah dulu kehendak kerajaan Tuhan. Nah, kamu tuh ngatur waktunya gimana sih? Karena kamu tuh kan sibuk, terus apalagi ditambah magang gitu. Ngatur waktunya gimana biar kita tuh menjalani kehidupan tetap semangat, tetap terberkati, nggak ada rasa beban gitu. Ya, kalau aku sama seperti anak-anak yang lain ya. Jadi mengatur waktu, ya aku bakal tetap melakukan aktivitasku seharian itu penuh, dan aku masih berusaha untuk menyempatkan waktuku untuk istilahnya baca kitab atau berdoa gitu loh, supaya kita bisa punya komunikasi dengan Tuhan. Biasanya sih setelah bangun tidur sampai sebelum tidur, nah itu maksudnya setelah bangun tidur, nah itu
sempetin dulu baca kitab, doa dan sebagainya gitu. Istilahnya kita mempersiapkan diri kita untuk beraktivitas lah. Setelah itu kita tutup hari kita dengan doa dan baca kitab juga gitu. Dan ya belum seperti anak-anak Tuhan yang lain yang misalkan punya waktu saat teduh sekian jam setiap pagi atau setiap malam. Itu aku belum sempat ke situ karena memang ya diriku sendiri aku merasa masih lemah gitu loh, masih banyak godaan-godaan yang menghantui. Apalagi sekarang kan zamannya kita lagi pandemik tuh gampang banget ya buka YouTube, klik sana sini YouTube, WA, Netflix dan sebagainya. Dan itu akan masih belajar juga sih. Nah pasti kan ada yang nonton ya dari teman-teman Ivan gitu. Nah aku sendiri pasti mewakili dari perempuan-perempuan ya. Ciri-ciri pasangan hidup yang pengen kamu cari tuh kayak gimana gitu kan? Pasangan apakah hidup, mirip kayak tante atau gimana gitu? pasangan hidup aku nggak muluk-muluk ya, yang penting itu kita sama-sama sevisi, yaitu sama-sama anak Tuhan. Artinya ya kalau kita udah sama-sama anak Tuhan gampang sih menurutku, kita tinggal jalanin aja apa adanya gitu. Jadi istilahnya visi itu kan menjadi dasar ya, anak Tuhan itu udah menjadi dasar utamanya, fondasinya itu udah anak Tuhan gitu loh. Kalau misalkan nanti kan kita misalkan punya pasangan terus kita bisa bekerja bareng, kita bisa bertumbuh bareng kan enak gitu. Jadi utamanya ya anak Tuhan. Berarti seiman gitu. Seiman. Mau dia cerewet atau gimana itu urusan belakangan, yang penting anak Tuhan dulu. Iya, anak Tuhan dulu pokoknya. Sama Nah terus, perempuan. iya. Nah terus tanggapan kamu ya, misalkan kita anak Tuhan tuh, terus kita berpacaran sama yang beda agama tuh gimana gitu menurut kamu? Pasti banyak kan? Iya. Aku selalu ingat pesan dari mamaku. Waktu dulu sekolah minggu juga sering disampaikan sih. Di firman Tuhan itu berkata kalau kita itu diminta cari pasangan itu yang seimbang. Artinya seimbang tuh kita memposisikan diri kita tuh sama dengan pasangan kita gitu. Artinya kalau kita lemah, pasangan kita bisa ngangkat kita. Misalkan kita beda secara visinya, dasarnya, kita jatuh, belum tentu ini bisa nolongin kan. Karena apa? Karena kita tidak sepadan, kita nggak seimbang. Itu yang aku selalu pegang dari dulu. Jadi bicara soal perbedaan agama dalam berpasangan, ya aku kembalikan lagi ke teman-teman semuanya yang masih punya hubungan. Tetapi yang selalu aku pegang ya itu, kalau di dalam firman Tuhan itu kita harus bisa cari pasangan yang seimbang dan sepadan gitu. Artinya supaya ketika kita dalam keadaan terpuruk, jatuh, ada orang atau pasangan kita itu bisa membangun iman kita kepada Tuhan gitu sih. Nah terus kamu pernah nggak sih menghadiri acara gitu yang dimana tuh di situ ada perkumpulan anak pendeta gitu? Pernah dulu pas masih itu, sekarang udah jarang. Iya. Nah pernah cerita-cerita gitu atau oh ini sama nih kayak kehidupan aku gitu? Belum. Kalau misalkan cerita-cerita itu ada ya, sama istilahnya rata-rata kita sempat mengalami masa-masa terpuruk yang sama sebagai anak pendeta. Dan ya artinya dengan itu aku bersyukur aku bisa bertemu dengan mereka yang istilahnya senasib gitu loh ya. Jadinya aku tidak merasa sendiri, aku tidak merasa apa istilahnya jatuh sendiri, tetapi ada orang-orang yang sama dengan aku. Bukan berarti aku mencari orang-orang, wah kita sama-sama jatuh nih gitu, terus aku jelek-jelekin, enggak. Tapi dari situ aku bisa sama-sama membangun lah sama dengan rekan-rekan anak-anak hamba Tuhan, menguatkan kalau kita tuh nggak sendirian gitu. Jadi ya bersyukur ada bisa bertemu dengan teman-teman anak-anak hamba Tuhan yang lain. Kamu kan kuliah di Jogja, terus sudah semester 4 ya? Iya. Itu tuh tipsnya apa gitu? Pasti kan teman-teman tuh penasaran, udah kayak kamu tuh udah SD-nya favorit, SMP-nya favorit, SMA-nya favorit. Pasti persiapan apa sih yang kamu lakuin yang bisa kamu perjuangin gitu pengen kuliah di UGM gitu? Emang itu pilihan pertama kamu di UGM? Iya, yang pertama. Proses yang aku lewatin adalah aku berusaha untuk berdiri dan menjalaninya semua itu sebaik mungkin gitu. Kalau misalkan dalam persiapan ini ya, misalkan masuk ke kampus gitu, kan ada ujian-ujiannya dan sebagainya. Ya teman-teman kalau ingin memperjuangkan cita-cita, ya teman-teman perjuangin dengan apa ya, sepenuh hati, dengan semangat gitu loh. Aku yakin teman-teman juga punya permasalahan di sini, dan aku yakin teman-teman bisa lah mengatasinya dengan diri sendiri gitu. Tapi kalau aku bercerita tentang pengalamanku, ya aku berusaha untuk memperjuangkan mimpiku dengan semampuku dan sebaik mungkin gitu loh.
Jadi kalau ada tips and trick ya itu kerja semaksimal mungkin, pokoknya kejar terus, jangan pernah ragu terhadap diri sendiri gitu. Tapi pastinya belajar juga ya. Ya belajar boleh lah dikit-dikit. Kamu kan umur sekarang berapa? 20. Cita-cita kamu, gambaran kamu setelah 5 tahun ke depan pasti ada lah ya, aku pengen kayak gini. Apa sih harapan kamu di 5 tahun yang akan datang? Ya, kalau 5 tahun yang akan datang, mungkin aku akan fokus terhadap kuliah dulu ya. Kuliah aku ya, aku targetnya sih 2 tahun lagi, 3 tahun lagi ya. Mungkin umurku 23 tahun lah. Setelah itu kuliah selesai dan mulai meniti karir. Kalau dari 5 tahun ke depan sih, ya fokus pada karir dulu sih. Belum sampai kepada mikir jodoh dan sebagainya. Belum, itu masih jauh. 5 tahun masih karir dulu ya. Siapa tahu aku pengen kerja di BUMN, pengen jadi PNS atau apa gitu. Kalau kerja itu jujur aja aku belum ada target ya, karena memang aku lihat dari pandemi sekarang ini arah kerjanya itu beda gitu loh. Kalau dulu kita masih bisa bermimpi, Pertamina dan sebagainya, BUMN dan sebagainya, tapi di era pandemi ini kan kerja semua tuh eranya digital ya, dan aku masih belum bisa memahami kerjaan secara digital gitu, jadi belum ada target sih bakal kerja gimana nanti. Masih tetap jalanin aja, masih berusaha untuk belajar terus. Nah, aku mau tanya, kan pasti di keluarga besar ya, bukan di keluarga inti. Itu satu visi atau ada yang bertentangan nggak sih? Satu visi, karena memang bisa dibilang keluargaku ya seperti tadi, visi kita sama sebagai orang Kristen, dan kita punya dasar firman Tuhan itu. Jadi gampang gitu loh, kalau misalkan ada masalah apa kita bisa selesaikan secara baik-baik dan tidak ada masalah-masalah berarti sih sejauh ini. Dan kita sama-sama jalan bareng-bareng dengan iman kepada Tuhan gitu. Berarti dari keluarga Om satu visi semua, keluarga Tante juga gitu. Iya. Berarti ya udah enak. Iya itu. Terus jadi apa? Gak apa-apa, jadi nggak begitu banyak drama lah yang terjadi. Nah terus aku mau tanya, orang miskin bakalan miskin, orang kaya bakalan kaya, dan itu tuh tergantung privilege kan? Nggak setuju. Nggak setuju. Setujunya kenapa? Banyak orang yang mengatakan bahwa orang privilege ya dia gampang, dia punya ini dan itu, orang tuanya kaya dan sebagainya, whatever lah terserah teman-teman mau bilang. Tetapi nyatanya ada banyak orang yang bisa maju di sana, orang yang bisa kaya ya, ini kan kita bicara soal kaya. Orang yang bisa kaya ya karena mereka berjuang gitu dengan dirinya sendiri. Contohnya ya kalau kita melihat orang-orang hebat di dunia ini, mereka banyak kan malah orang-orang yang latar belakangnya itu bisa dibilang sulit. Bukan karena privilege yang mereka punya. Privilege yang mereka punya ya mereka bisa belajar, bersekolah, berkuliah gitu. Jadi bergantung kepada dirinya sendiri gitu. Jadi ada kemungkinan besar gitu ya? Ada kemungkinan. Jadi buat teman-teman di sana yang mengatakan dia bisa karena privilege dan sebagainya, jangan pernah berpikir seperti itu gitu. Nah, kamu tahu Jerome Pauline? Iya tahu. Itu kan sama-sama anak pendeta juga ya? Oh iya? Aku nggak tahu juga tuh. Iya, itu anak pendeta. Jerome Pauline itu anak pendeta. Nah, dia tuh aktif di sosial media kan, karena kontennya tentang matematika dan kuliah di Jepang. Kamu ada niat nggak sih kayak dia gitu? Oh, dia anak pendeta nih, terus kuliah matematika. Kebetulan kan kayak hampir mirip-mirip ya jurusannya kayak kamu kan, ada bagian matematis lah ya. Nah, kamu ada nggak sih gambaran pengen kayak Jerome Pauline gitu? Untuk kepengennya sih enggak ya, karena bisa dibilang dia pasti sampai ke situ ada perjuangannya, dan perjuangannya pasti nggak ringan gitu. Dan kalau aku sih menjadikan dia itu sebagai orang yang menginspirasi gitu. Kalau dia bisa, kenapa aku enggak gitu. Tetapi tetap di bidangku, bukan berarti aku harus jadi seperti dia, enggak. Aku berusaha untuk nggak nyampe ke situ lah. Kalau aku berpikir kalau aku harus jadi Jerome Pauline, atau habis itu aku bikin YouTube lah, bikin konten sebagainya yang sama kayak dia, malah justru menjadi beban buat aku sendiri.
Jadi itu lebih kayak menginspirasi aja sih. Kalau dia bisa, kenapa aku enggak? Tapi tetap di bidangku gitu tetap. Gitu sih. Dan itu nggak salah. Kecuali kalau kita ya itu sebagai tanda syukur aja. Nah, yang terakhir nih, pesan untuk anak-anak yang di luar sana yang mungkin yang nonton tuh anak pendeta juga, tapi mengalami kejadian yang sama kayak kamu tuh, pesannya apa yang kamu bagiin? Ya, seperti yang aku bilang tadi ya di kisahku, kalau misalkan teman-teman mengalami hal yang sama seperti yang aku tadi bilang atau korban bullying dan sebagainya, ya tetap kuat, karena bagaimanapun juga hidup kita bukan ditentukan oleh orang lain. Itu yang aku selalu pegang dari dulu. Kita jatuh, kita bangun, itu ya karena kita diri, karena maunya kita. Kalau kita jatuh, kita masih ingin tiduran dulu, ya itu maunya kita. Kalau kita diledekin, kita menerima itu, ya itu maunya kita. Tapi kalau bisa kita bangkit, kita kuatin diri kita, itu juga karena maunya kita kan. Dan bukan berarti hidup kita nanti, kita gede, kita sukses dan sebagainya, itu karena orang lain itu enggak, tapi karena kita sendiri. Jadi ya berusaha tetap kuat aja lah dalam menjalani hidup. Nah, mungkin teman-teman itu aja yang cerita yang dari Vanuel bagiin ke kita tuh sangat memberkati. Jadi kita tahu tuh gimana sih rasanya jadi anak pendeta, karena Ivan sendiri udah sharing ke kita. Semoga Ivan dalam perkuliahannya semakin diberkati, menjadi kesaksian buat bagi setiap orang. Amin. Terima kasih Kak Desi.